Hai, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dalam program mingguan VOA Indonesia Dunia Kita yang kali ini kami bawakan dari Kansas City, Missouri, dan tepatnya ada di Monumen dan Museum Perang Dunia Pertama. Saya Rifan Dwiastono dan Aryatno Budianto. Nah pemirsa, kalau misalnya Anda ya jalan-jalan ke Kansas City gitu ya, Anda harus mampir ke sini untuk melihat pada skyline-nya Kansas City. Itu bisa dilihat dari sini pemirsa. Betul. Jadi kalau misalnya waktunya nggak cukup tuh ya, cuman mampir doang gitu, mau foto-foto lihat skyline Kansas City, nah langsung di sini. mampir ke museum dan monumen ini dan langsung foto-foto dengan background itu. Nah di sini kami ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan sambil melihat komunitas Indonesia di Kansas City itu seperti apa. Betul gitu. sekali, karena ini ada di Midwest gitu kan ya, dan di memang Amerika. benar, dan di sini banyak memang komunitas Indonesia? itu dia, katanya sih diasporanya nggak terlalu banyak, tapi mereka guyup juga tuh, Nek. Sangat aktif guyup lagi dan aktif untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Betul. Pemirsa di sini. Yang pertama ini kayaknya bukan orang Indonesia ya, yang mau kita bawain. Justru malah kita mengajak Anda kenalan dengan orang Amerika. Orang Amerika yang tergabung dalam sebuah kelompok gamelan. Ini namanya Genta Kasturi. Anggotanya orang Amerika semua dan ada orang Filipinanya. Tapi mereka justru punya komitmen yang besar untuk melestarikan budaya gamelan Bali. As far as learning about Balinese gamelan, I first learned about it when I checked out a CD from the public library. It was called American Works for Balinese Gamelan. And I just couldn't believe what I was hearing. The fast kotekan, the interlocking parts, it seemed impossible. Like how can they possibly do this music? It was so fast. The technique was incomprehensible to me. So it really left a strong impression. Kesan seperti itulah yang membuat sekelompok warga Amerika ini tergugah mendalami musik tradisional Bali. Di satu-satunya kelompok gamelan Bali di Kansas City, Genta Kasturi. When you first start out, the instruments are pretty easy to play, and so it's a great thing for people who aren't familiar with it because you can start in with an easy part, and also everything is in twos. So there's someone else playing your part with you, so you can kind of play along with another person and learn the part from, watch them. Sebagian besar anggota berpengalaman bermain musik, tapi ada juga yang baru belajar, seperti Carmen, diaspora Filipina yang bergabung 2019 setelah melihat pertunjukan di Nelson Atkins Museum of Art. I've always been interested in other cultures. What's the hardest thing? Well, everything for me is a challenge because I've never played an instrument before. It's reading the notes and being able to play it in the instrument. But not only that, I have to play with the entire group. Those are things that I've never done before. People come from all different places, but we all can kind of share the same sort of thing, so we can enjoy our similarities and our differences. Genta Kasturi dibentuk 2003 oleh komposer, pengajar, dan seniman Bali, I Ketut Gede Asnawa, bekerja sama dengan University of Missouri, Kansas City. Walau kini tanpa pengajar maupun anggota Indonesia, mereka saling belajar dan mengajarkan semua instrumen yang diboyong dari Bali ini. We have to kind of keep resurrecting that old material, keep it alive and fresh, but we also have to continually find some new material, which is tricky because we're just about on the opposite side of the planet from Bali, and there's not a large Balinese population in Kansas City. Latihan 2 kali seminggu, 2 jam per sesi, di rumah salah satu anggota terlama. It's really important to me that the gamelan be more than a performing group, that we are more or less a social group as well, and I encourage us. We've had parties and we've had open rehearsals where we play under the tree in the backyard, and I've invited the neighbors. And there are a lot of things about this music that I think are really adaptable and applicable to American life, such as the kind of community nature of it. It's something that I feel kind of replaces some things that we've lost in our culture.
just getting together to do a group activity with, kind of a goal or, some complexity to it that we just are working toward. Kelompok gamelan yang berulang tahun ke-20 ini, kali ini bersama grup tari setempat bersiap pentas di Ethnic Enrichment Festival, festival budaya internasional yang digelar 18 hingga 20 Agustus. Dari Kansas City, Missouri, Aryatna Budianto, Rifan Dwiastono, dan Virginia Gunawan, VOA. Wah, Nek, jadinya pengen ikutan main sebenarnya ya. Apalagi ternyata ramai banget yang ikutan, gak cuma mereka yang pada main gamelan, tapi juga ada para penarinya tadi. Iya, semoga di anniversary ke-20 ini mereka mencapai apa yang mereka targetkan. Ya, katanya mau bikin rekaman baru dan lain sebagainya bener-bener. gitu. Ya, nah pemirsa, sekarang kita mau istirahat, tapi akan kembali lagi dengan cerita masih tentang memperkenalkan budaya Indonesia. Betul sekali, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita dan Rifan dan saya masih berada di kompleks World War I Memorial. Ini Memorial Perang Dunia ke-1 ya. Yes. Salah satu landmarknya di Kansas City. Benar banget. Dan tadi di segmen sebelumnya kan kita udah lihat tuh seperti apa orang-orang Amerika ini berusaha untuk mempreserve budaya Indonesia, bermain gamelan dengan kerennya. Ya, aku sendiri jadi malu, Van. Same. Karena aku sebagai orang Indonesia kok kayaknya kurang seulet mereka gitu ya dalam memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi salut banget. Salut sekali. Betul. Tapi Van, ternyata orang Indonesia yang di Kansas City juga nggak kalah uletnya dalam berupaya memperkenalkan budaya Indonesia di sini. Benar, walaupun mereka sebetulnya jumlahnya nggak banyak ya, Nek. Di sini kayak sekitar 200-an orang aja, tapi mereka ini punya niat yang sangat besar untuk bisa tetap mempertahankan akar budaya dan bisa memperkenalkannya dari lingkaran terkecil, dari keluarganya, ke tetangganya, ke teman-temannya, dan sampai akhirnya mereka bisa tampil-tampil juga di dalam pagelaran festival. Dan ini yang dialami sama sebuah kelompok tari yang tadi kita lihat juga tuh pas lagi main gamelan. Betul, ya langsung aja yuk kita kenalan dengan mereka. Ini begini, jadi ini gini, ini telinga gitu ya. Yang ini dada. Ini 90 derajat tangan. Di basement rumahnya, Marty Wilson mengajarkan berbagai tarian daerah Indonesia. Meski bukan profesional, para penari ini biasa tampil dalam berbagai acara di kawasan Kansas City, Missouri, bersama dengan ensemble gamelan Bali Genta Kasturi. Satu hari Sam contacted me, say, hey, mau nari nggak gitu. Terus soalnya kalau ada penari lebih menarik, nggak cuma musik aja gitu. Marty bersama suaminya, Jim Wilson, terlibat sebagai komite Ethnic Enrichment Commission Kansas City yang bertujuan untuk memperkenalkan bermacam etnis di kota di tengah Amerika ini. I think the neatest thing is like this commission that we're involved with. There's 60 different countries, and people come there from the area of Kansas City, and they see how diverse this city they thought wasn't diverse. Like she said, 20 years ago, maybe not that many people knew about Indonesia, but we've gotten 20 years of experience of telling people, here, here's the map, there's Indonesia, and this is how they dance, and this is the music that they play. So yeah, I think it's getting better. Selain makanan dan musik, tarian dari Indonesia adalah salah satu kesenian yang paling menarik perhatian. Tak tanggung-tanggung, Marty memboyong kostum berbagai tarian daerah dengan aksesoris lengkap yang tak murah harganya. Kalau kita nari-nari tuh kadang-kadang mereka mintanya, boleh nggak nari Bali untuk ini? Karena pakaian seperti cendrawasih meriah, ya bagus. Terus make up-nya juga tebal. Semangat Marty menular ke sejumlah diaspora Indonesia di Kansas City yang jumlahnya hanya sekitar 200-an orang. Ada yang baru belajar menari ketika di Amerika. Kita juga lihat dari YouTube segala macam untuk lihat tariannya seperti ini. Terus yang sulit adalah karena saya nggak ada background di dance dan music gitu, jadi kayak agak saya kaku gitu. Tapi menarik gitu, menarik dan
bangga lah gitu kan bisa belajar bareng gitu. Suatu kehormatan lah punya dapat kesempatan untuk belajar di sini gitu. Ada juga yang sudah bisa dan terpanggil untuk memamerkan tarian Indonesia. Mungkin waktu kita tinggal di Indonesia kita nggak sadar kalau itu sebenarnya akarnya kita. Jadi waktu saya di sini jadi kayaknya oh ya kenapa kita nggak melestarikan, kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan, apalagi kita di negara lain. Jadi sepertinya kok malah lebih bangga ya. Juga bagi generasi baru diaspora Indonesia yang ingin mempelajari budaya orang tua mereka. I like the tempo, the sound, the music, the gamelan. Meski tak jarang harus merogoh kocek pribadi, semangat para diaspora tak luntur untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Amerika. Kalau yang Indonesia saya minta tolong ya masak gitu, nanti nggak apa-apa uangnya ambil aja sendiri. Dari Kansas City, Missouri, tim VOA. Aku jadi malu, Van. Iya Karena sih. sebagai orang Indonesia di Amerika Serikat, mereka swadaya melakukan apapun untuk bisa bertahan dan bisa membawa mempromosikan budaya Indonesia. Kita ngapain, Van? Makanya itu dia. Kadang-kadang tuh memang kita baru merasa kehilangan kalau kita memang sudah kehilangan. Ya, berada di luar Jauh. Indonesianya sendiri. Betul. Nah, kita akan masih ada satu segmen lagi dalam dunia kita, dan ini kita akan kenalan dengan orang Amerika. Betul. Yang dia juga rupanya terinspirasi oleh Indonesia, tapi di bidang lain. Masih kesenian tapi bidang lain. Nanti kita coba cari tahu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari Kompleks World War I Memorial and Museum di Kansas City, Missouri. Missouri, Karena ada bukan dua yang di negara Kansas. bagian, iya, Kansas dan Missouri. Betul nah, sekali. Di sini kita bisa melihat pemandangan skyline dari Kansas City. Yes, tapi kita juga kali ini masih pengen ngomongin soal mereka-mereka nih yang ada di Kansas City yang berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai budaya Indonesia, Nina. Betul. Nah, tapi kali ini kembali kita akan kenalan dengan warga Amerika. Karya seninya itu mengandung unsur Indonesia. Wah, terinspirasi juga kali ya dengan Indonesia. Betul. Langsung aja pemirsa kita kenalan dengan Nikki Fan. I really like painting surreal animals and plants and just kind of, making up my own world and having them intertwined with nature and space. Hi, my name is Nikki Fenn. I'm a painter from Kansas City and I do oil paintings. Dari apartemen merangkap studio ini, Nikki Fenn menorehkan warna-warni pada topeng Bali dengan gaya surrealisme, sebuah proses kreatif yang berakar dari imajinasi, lepas dari kendali kesadaran. I'll take in the experiences around me and I'll come home and kind of meditate on it, and a lot of the images just come to me. Sometimes I feel like the painting, it wants to exist. It just kind of, I can see it in the canvas before. Perlu 1 minggu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Cat minyak medium favoritnya. Dan gradasi warna ungu memberi aura positif dan menenangkan. Bagi pelukis kelahiran 1992 ini, melukis merupakan terapi, menyembuhkan trauma, dan aktualisasi diri. Bepergian merupakan sumber inspirasinya. Just seeing something new and seeing something big that I've never seen before, I feel like it really opens up my mind, even if it doesn't have anything to do with what I'm painting. I'll come home kind of refreshed. I feel like it just loosens me up enough to come up with that new idea that I need. Ini pun mengantarnya membeli buku tentang seni dan arsitektur Indonesia. Entah mengapa, Nikki langsung tergugah melukis topeng Bali, walau belum pernah berkunjung atau tahu tentang Indonesia. My grandpa was from China, so I'm a quarter Chinese. That last year I found out through my 23andMe DNA test that I'm a very small percentage Indonesian, which I thought was really cool, just to see that kind of, ancestral memory coming out. I feel like my paintings can kind of be like a vessel for spiritual elements to come out. It's kind of a process for me to go through my own emotions and my own spiritual side. Lukisannya menarik Mira Arifin Rice, diaspora Indonesia yang suatu hari melihat Nikki berjualan di pasar kaget. Karena saya suka
ini interpretasinya dia terhadap art Indonesia. Jadi nggak Indonesia banget, tapi masih ada unsur Indonesianya gitu. So I like the campuran antara Indonesia modern dan interpretasinya dia lah gitu. Mungkin beberapa minggu kemudian saya kembali ke market itu, saya minta buatkan yang pertama saya lihat malah beli yang ini. Terus kedua kalinya, aduh kayaknya harus ada dua-duanya deh. Jadi saya beli yang satu lagi supaya ada satu pasangan buat di ini home office saya. Spesialisasi lainnya adalah pet portrait, lukisan hewan peliharaan yang kian populer di Amerika beberapa tahun terakhir. Produknya berkisar antara $3 untuk stiker hingga $1.000 untuk lukisan di kanvas. Ia berharap dalam 5 tahun ke depan bisa mengunjungi Indonesia, mengalami langsung apa yang selama ini hanya terlihat dari lembaran buku atau tes DNA. Dari Kansas City, Missouri, Aryatna Budianto, Rifan Dwiastono, dan Virginia Gunawan, VOA. Ya, itu tadi kenalan kita dengan Nikki Van, seorang pelukis asal Kansas City yang terinspirasi oleh budaya Indonesia. Betul sekali. Wah, ternyata banyak banget ya nih ya cerita-cerita tentang mereka yang terinspirasi dengan Indonesia, pengen mempertahankan, melestarikan budaya Indonesia di Kansas City ini. Nggak nyangka ya bahwa ini kan di tengah-tengah Amerika. Biasanya kan kita kenal dengan daerah-daerah yang banyak orang Indonesianya segala macam. Yang itu kan di kota besar gitu di, ya. Iya, di pinggiran atau di pantainya Amerika Serikat. Ini tengah-tengah ternyata lumayan banyak juga ya yang bisa ketemui di sini. Nah, pemirsa, kalau misalnya Anda mau nonton lagi Dunia Kita atau program VO yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com. Di situ cari Dunia Kita. Atau bisa juga nonton Dunia Kita di channel YouTube VOA Indonesia tentunya. Dan jangan lupa juga untuk jadi sahabatnya VOA Indonesia dan Dunia Kita tentunya dengan langsung memfollow semua kanal media sosial kami di Facebook, di Twitter, di Instagram, langsung sapa-sapa miminnya VOA Indonesia. Dan kalau Anda punya pertanyaan soal Amerika Serikat apapun itu, langsung kirimkan video pertanyaan Anda lewat direct message Instagram VOA Indonesia. Atau misalnya usulan liputan gitu ya. Itu juga boleh. Kita kemana nih berikutnya Dunia Kita? Langsung aja kirimkan. Kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa dari Kansas City. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Dwiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah.